Kita akan membuka surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Pasal yang pertama, ayat 24 sampai pasal yang kedua, ayat yang kelima. Pasal yang pertama, ayat 24 sampai pasal yang kedua, ayat yang kelima. Mari kita membaca bersaut-sautan. Saya akan membacakan ayat 24. Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia, dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Ayat 5 bersama-sama. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Silakan duduk. Selamat pagi jemaat Tuhan. Kita bersyukur kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Di dalam rangkaian tema, kita memasuki yaitu utamakan Kristus. Dan saudara mungkin masih ingat, minggu lalu, Pendeta Budianto Lim mengkhotbahkan dari Kolose pasal 1, ayat 15 sampai Kolose pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Itu berbicara tentang 3 hal, yaitu implikasi mengutamakan Kristus. Yaitu rekonsiliasi, bagaimana hidup kita diperdamaikan dengan Allah di dalam Kristus. Reorientasi, bagaimana kita memiliki fokus hidup di dalam kekudusan yang mengarah kepada panggilan Allah. Dan yang ketiga adalah reformasi, yaitu kesetiaan dalam iman sampai akhir. Nah, minggu ini kita mau sama-sama merenungkan 2 hal. Yang pertama adalah apa yang Paulus lakukan di dalam mengutamakan Kristus, baik di dalam hidup maupun pelayanannya. Apa teladan Paulus yang bisa kita tarik atau kita petik untuk kehidupan kita sebagai murid Kristus yang berusaha mengutamakan Dia, khususnya dalam konteks kehidupan kita di Singapura. Ini yang menjadi pokok pikiran yang akan kita renungkan bersama-sama. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, untuk kita berbicara tentang teladan Paulus mengutamakan Kristus di dalam hidup dan pelayanannya, kita melihat bahwa Paulus itu tidak memisahkan antara hidup dan pelayanan. Nah, mungkin ada anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen yang lain, entah di masa lalu atau masa kini, yang melihat bahwa hidupnya itu
seperti ada dua standar. Yang pertama itu adalah bagian-bagian atau area-area dalam kehidupannya, ini adalah area-area yang kudus. Ini adalah area-area untuk Tuhan. Nah, misalnya itu hari Minggu begitu ya. Atau bisa juga ditarik sedikit lebih dekat, mungkin mulai dari hari Sabtu dah. Karena hari Sabtu banyak persiapan gitu kan. Nah, hari Sabtu, hari Minggu, nah itu 2 hari, wah itu untuk Tuhan. Nah, hari Senin, mulai hari Senin sampai hari Jumat begitu kan. Wah, ini untuk saya gitu ya. Untuk saya, untuk keluarga, untuk pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, ini pemikiran yang memisahkan dua kehidupan. Nah, Rasul Paulus itu tidak memisahkan seperti itu. Bagi Rasul Paulus, hidupnya itu adalah pelayanan. Pelayanan itu adalah hidupnya. Dia menghidupi pelayanannya, dan dia melayani Tuhan melalui hidupnya. Jadi tidak ada hari di mana Rasul Paulus berkata, oke, hari ini untuk Tuhan, besoknya bukan. Tidak. Tidak ada hari di mana Rasul Paulus berkata, oke, saya mau melayani Tuhan, apa yang saya lakukan di dalam pelayanan ini lebih benar daripada yang tidak saya lakukan di dalam pelayanan. Ini adalah tindakan atau aktivitas yang bisa disebut duniawi. Tidak. Dua-duanya bagi Rasul Paulus itu adalah untuk Tuhan. Baik hidup maupun pelayanan. Saudara mungkin masih ingat di dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 19a. Itu adalah satu peristiwa perjalanan bagaimana Rasul Paulus itu ingin menangkap, memenjarakan anak-anak Tuhan atau yang disebut mereka adalah pengikut-pengikut jalan Tuhan. Nah, Rasul Paulus ini adalah orang yang sangat berdedikasi, orang yang sangat militan, jadi dia tidak tanggung-tanggung. Dia mendapatkan surat kuasa untuk mengejar sampai ke Damsyik. Menangkap anak-anak Tuhan. Tetapi di tengah perjalanan itu, dia bertemu dengan Tuhan Yesus yang bertanya, Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, perjumpaan ini memberikan satu perubahan di dalam orientasi hidup Paulus. Paulus yang dulunya adalah orang yang betul-betul merasa bahwa dirinya benar dan melakukan kebenaran berdasarkan usahanya sendiri, kini dia menjadi sadar bahwa dia sebetulnya sedang menganiaya bukan hanya gereja tubuh Kristus, tetapi menganiaya Kristus sendiri. Rasul Paulus yang awalnya berpikir bahwa dia bisa melihat kebenaran. Dia menyadari bahwa sebetulnya dia hidup di dalam kebutaan rohani. Tapi setelah dia berjumpa dengan Kristus, maka di situ Allah membutakan matanya. Saudara mungkin masih ingat peristiwa itu, bagaimana Rasul Paulus melihat cahaya yang besar sekali, dan di situ dia menjadi buta. Tetapi justru di dalam kebutaan matanya itu, Allah sengaja mencelikkan dia. Bukan hanya menyembuhkan kebutaan mata jasmani, tetapi juga mencelikkan kebutaan dari mata rohani. Sehingga Rasul Paulus bisa melihat lagi di dalam kehidupannya apa yang paling utama. Apa yang paling bernilai di dalam hidupnya, sehingga dia bisa berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saudara, kalau saudara perhatikan, dari tadi saya menggunakan nama Paulus, bukan Saulus. Sebab di dalam penulisan Kisah Para Rasul, Lukas sebetulnya menggunakan 2 nama itu hanya bukan untuk mengatakan bahwa Saulus itu adalah saat di mana dia belum bertobat dan Paulus adalah nama setelah dia bertobat. Tetapi Saulus dan Paulus sebetulnya merujuk kepada pribadi yang sama, tapi menggunakan penggunaan bahasa yang berbeda. Kalau Saulus itu lebih menekankan di dalam perspektif Ibraninya, sedangkan Paulus itu digunakan untuk menekankan perspektif Yunani. Jadi kalau di dalam perjanjian lama kita punya nama Saul, begitu ya. Nah, jadi itu ada nuansa Ibraninya di sana. Sedangkan Paulus itu Yunani. Jadi di sini kita bisa melihat Saulus atau Paulus dua-duanya sadar merujuk kepada pribadi yang sama dan ia sadar apa yang paling utama di dalam hidupnya. Paulus bisa berkata bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kristus yang menjadi utama di dalam hidup dan pelayanannya.
Sehingga hidup dan pelayanan itu menyatu, tidak lagi dipisah-pisah bagi Paulus. Nah, kita mau melihat teladan apa di dalam diri Rasul Paulus ketika dia mengutamakan Kristus di dalam hidupnya. Saudara, teladan yang pertama itu terlihat di dalam sukacita dalam penderitaan. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam pasal 1 ayat yang ke-24 sampai pasal 2 ayat 1 sampai 2 yang tadi kita baca, maka kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus itu memulai perikop itu dengan berkata kepada jemaat Kolose. Di sana dikatakan, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Saudara, Rasul Paulus menunjukkan bagaimana Kristus itu yang utama di dalam kehidupannya adalah dia bersukacita di dalam penderitaan. Dan kalau kita ingat, Pendeta Budi minggu lalu mengkhotbahkan bahwa surat Kolose ini ketika Rasul Paulus menuliskannya, Rasul Paulus itu sedang berada di dalam penjara. Rasul Paulus menuliskan surat ini di Roma dan dia sedang menjalani yang disebut sebagai first imprisonment. Jadi kalau kita bertanya kepada Rasul Paulus, seperti apa itu penderitaan? Maka Rasul Paulus adalah orang yang paling tepat untuk bisa menjelaskan kepada kita. Rasul Paulus adalah orang yang hidupnya sehari-hari sangat dekat dengan penderitaan. Dan surat ini memang ditulis ketika Rasul Paulus di penjara. Dan nanti juga ada surat-surat lain yang ditulis oleh Rasul Paulus juga di dalam penjara. Nah, penjaranya berbeda. Penjara yang ini adalah penjara atau disebut sebagai tahanan di Roma. Tetapi nanti, ini surat ini ditulis 6 tahun, kira-kira tahun ke-60. Lalu tahun 66 atau 67 Rasul Paulus itu akhirnya dipenggal kepalanya. Dibawa ke Kaisaran Nero. Nah, menjelang dari tahun-tahun kematian Rasul Paulus juga dimasukkan di dalam penjara. Nah, itu penjaranya berbeda dengan penjara yang ini. Penjara yang kedua yang Rasul Paulus alami itu adalah penjara yang disebut sebagai Marmantem. Penjara Marmantem itu adalah penjara yang gelap sekali, di mana Rasul Paulus itu cuma dapat sekian petak kecil sekali di dalam dia di dalam penjara atau di sel begitu ya, dan di atasnya itu ada satu lubang cahaya. Nah, selebihnya sudah tidak ada ventilasi lagi, jadi cuma ada di atasnya saja cahaya. Dan di situ Rasul Paulus sudah mulai makin menyadari bahwa ini adalah akhir dari kehidupannya. Nah, surat yang dia tulis ketika Rasul Paulus berada di dalam penjara Marmantem seperti itu adalah surat 2 Timotius. Surat yang disebut sebagai surat darah. Seperti seolah-olah surat itu ditulis dengan darah Rasul Paulus, dia siap untuk mati. Jadi Rasul Paulus itu adalah orang yang sangat familiar dengan penderitaan. Dan bukan cuma itu saja, kalau kita membaca misalnya dari 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 28. Rasul Paulus di sana mendaftarkan penderitaan-penderitaan seperti apa yang dia hadapi. Di sana dikatakan, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara dan dia betul-betul mengalami hal ini. Didera di luar batas. Kerap kali di dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lagi urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Saudara, waktu kita membaca bagian ini, mungkin kita berpikir satu hal seperti ini. Waktu saya membaca, saya bertanya seperti ini.
apakah Rasul Paulus ini adalah spiritual masokis? Orang yang senang menderita, begitu ya. Orang yang senang menerima penderitaan secara rohani. Jawabannya adalah tidak. Rasul Paulus menderita bukan tanpa guna. Rasul Paulus dikatakan bersukacita di dalam penderitaan sebab ada satu alasan yang positif di sana. Rasul Paulus mengatakan di ayat yang ke-24. Sebab penderitaan itu membawa kebaikan bagi jemaat, yaitu tubuh Kristus. Aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Saudara, bagi Rasul Paulus penderitaan karena Kristus itu adalah sesuatu yang dibanggakan karena ada faedahnya bagi jemaat. Di sana dikatakan Rasul Paulus menderita karena Kristus. Penderitaan Rasul Paulus menguatkan iman mereka bahwa mengikut Kristus adalah satu keputusan yang tepat. Dan memang di dalam tahun-tahun atau abad-abad pertama dari gereja mula-mula, untuk sungguh-sungguh mengikut Kristus, itu harga yang harus dibayar, itu adalah hidup dan mati. Dan banyak sekali anak Tuhan yang dianiaya di sana. Dan ketika Rasul Paulus ditangkap oleh karena iman kepada Kristus, itu menjadi satu bukti bahwa mengikut Kristus adalah sesuatu yang layak untuk diperjuangkan. Bahkan sampai mati. Dan jemaat dikuatkan. So dalam pasal 2 ayat 2 di sana dikatakan, jemaat terhibur. Mereka bersatu di dalam kasih. Mereka memperoleh kekayaan dan keyakinan pengertian. Dan mereka mengenal rahasia Allah. Justru melalui penderitaan yang di dalam Kristus ini. Saudara, alasan yang kedua yang Rasul Paulus ungkapkan di dalam perikop ini. Mengapa ia mau bersukacita di dalam penderitaan? Bukan hanya karena penderitaan itu membawa kebaikan bagi jemaat. Yang kedua adalah supaya menggenapkan di dalam daging apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Penderitaan yang Paulus alami ini menggenapkan di dalam daging apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Nah, ini kalimat yang susah sekali untuk dipahami. Kalimat ini sering disalah tafsirkan seolah-olah ketika Rasul Paulus itu menderita, Rasul Paulus itu sedang menambahkan di dalam penderitaan Tuhan Yesus. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa bukan seolah-olah karya salib Kristus itu kurang sempurna. Lalu Paulus menyempurnakan. Sebab kalau kita berpikir seperti itu, seolah-olah Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, di dalam penderitaannya menebus dosa manusia, itu seolah-olah tidak sempurna. Lalu Rasul Paulus mengatakan, saya mau menggenapkan di dalam daging apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Bukan. Nah, kalau kita berpikir seperti itu, berarti kita menyangkali kesempurnaan dari penderitaan Kristus. Saudara, maksud Rasul Paulus berpikir seperti ini atau menuliskan seperti ini sebetulnya adalah kita harus mencoba mengerti hubungan antara Kristus yang adalah kepala jemaat atau kepala gereja dengan kita jemaat sebagai tubuhnya. Nah, ini penting sekali hubungan ini. Saudara masih ingat di dalam perjalanan ke Damsyik, Rasul Paulus itu adalah rasul atau orang yang menganiaya orang Kristen. Jadi yang dianiaya orang Kristen. Tuhan Yesus pada waktu itu sudah terangkat ke surga. Tetapi di dalam perjumpaan dalam perjalanan ke Damsyik itu, Tuhan Yesus berkata apa? Mengapa engkau menganiaya gerejaku? Bukan. Tuhan Yesus nggak berkata seperti itu. Tuhan Yesus berkata apa? Mengapa engkau menganiaya aku? Mengapa engkau menganiaya aku? Sebab di dalam konsep kesatuan antara Kristus yang adalah kepala gereja dengan kita gereja sebagai tubuhnya, Kristus dan gereja itu menyatu. Apa yang dialami oleh Kristus dirasakan oleh gereja. Apa yang dirasakan oleh gereja dirasakan juga oleh Kristus. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa iblis tidak tinggal diam. Dia ingin menyerang Kristus. Dia ingin menimpakan atau
memberikan satu penderitaan yang terus-menerus kepada Kristus. Tetapi itu tidak bisa. Kenapa? Sebab Kristus sudah berada di dalam kemuliaan. Maka yang bisa dilakukan itu adalah bukan ditujukan kepada Kristus, tetapi ditujukan kepada satu kelompok orang yang langsung berhubungan dengan Kristus. Kelompok orang itu adalah kita, gerejanya. Jadi gereja Tuhan dianiaya, dan sejak awal memang Tuhan Yesus sudah mengatakan, jikalau kita mau mengikut Kristus, maka kita harus siap untuk masuk di dalam penderitaan, masuk di dalam aniaya. Dan ketika orang-orang ini menganiaya pengikut Tuhan, maka sebetulnya Kristus mengatakan yang mereka tolak bukan kamu, tapi yang mereka tolak adalah aku. Begitu kata Tuhan Yesus. Jadi kesatuan ini adalah sesuatu yang sifatnya sangat dalam. Nah, kalau kita memahami bagian ini, maka kita bisa mengerti apa yang Rasul Paulus katakan. Iblis itu tidak tinggal diam, dia terus menyerang dan menghancurkan gereja Tuhan. Dengan satu tujuan, mereka bisa memberikan satu penderitaan kepada Kristus. Jadi apa yang tidak bisa dilakukan terhadap Kristus, dilakukan kepada gereja Tuhan. Jadi di sini kita bisa melihat apa yang dimaksud dengan kata menggenapkan kalau begitu. Sudah menggenapkan di dalam daging apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Di sana Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa dia mengambil bagian dari penderitaan yang ditujukan kepada Kristus, tapi dialami oleh jemaatnya. Sudah kita bisa melihat di sini bahwa ini adalah berita yang sebetulnya seringkali kalau didengar kurang mengenakan begitu ya. Kalau kita mengikut Tuhan atau mengikut Kristus, kalau ditanya mengapa mau mengikut Kristus? Karena Kristus adalah sumber berkat. Nah, gitu kan ya. Mengapa mau mengikut Kristus? Karena di dalam Kristus ada kepastian akan hidup yang kekal. Mengapa mau mengikut Kristus? Karena di dalam Kristus ada jaminan berkat-berkat sorgawi. Mengapa mau mengikut Kristus? Karena kalau mengikut Kristus pasti menderita. Nah, itu yang belakang kayaknya kurang itu. Kurang enak di telinga itu begitu ya. Nggak cocok itu rasanya begitu. Mengapa mau mengikut Kristus? Karena kalau mengikut Kristus nanti pekerjaan bisa dipecat. Apalagi karena ketahuan kalau dia orang Kristen. Nah itu kurang enak didengar begitu. Mengapa mau mengikut Kristus? Karena kalau mengikut Kristus nanti bisa diusir dari keluarga. Sebab di dalam satu keluarga itu satu-satunya orang Kristen cuma dia. Wah itu kurang enak didengar. Tetapi itu kebenaran saudara. Mengikut Kristus tidak bisa pilih-pilih. Kalau kita sungguh-sungguh mau mengikut Kristus seperti Rasul Paulus katakan, karena Kristus itu menderita, maka kita sebagai pengikut dia, mau tidak mau, kita ikut di dalam jalan salib penderitaan itu. Dan bagi Rasul Paulus itu adalah satu sukacita, kalau bisa menderita bersama dengan Kristus. Dan ini yang dia ungkapkan dan dia katakan, aku bersukacita. Karena aku bisa menggenapkan di dalam dagingku, di dalam tubuhku. Yang aku alami sendiri. Apa yang seharusnya terjadi oleh karena penderitaan Kristus itu. Dan itu satu sukacita. Sebab apa? Sebab itu membuktikan bahwa si pengikut Kristus itu tidak menolak Kristus di dalam penderitaan. Si pengikut Kristus itu terbukti imannya ketika berhadapan dengan api penderitaan. Dan Tuhan berkata, mereka yang tidak menolak Kristus, mereka juga tidak akan ditolak oleh Bapa di sorga. Tuhan mengakui dia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah sebabnya Rasul Paulus menderita dan Rasul Paulus bersukacita. Saudara, kita perlu perhatikan dalam bagian ini, penderitaan ini adalah penderitaan karena Kristus, bukan penderitaan karena dosa. Nah, itu beda ya saudara ya. Jadi jangan kita berkata begini, aku sukacita karena Kristus. Aku bersukacita karena aku di PHK. Kenapa di PHK? Karena aku korupsi. Wah itu sesat itu. Aku bersukacita karena aku menderita. Kenapa menderita? Aku jadi putus dengan istri. Istriku, aku udah pisah hubungan dengan istri. Kenapa? Karena aku selingkuh. Kok bersukacita? Itu salah. Itu penderitaan karena dosa. Kalau penderitaan karena dosa bukan sukacita. Itu musibah. Tapi penderitaan karena Kristus itu bukan musibah. Itu sukacita. Amin saudara. Kurang kuat aminnya ya.
Kurang yakin gitu, mau bersukacita dalam penderitaan. Saudara, yang kedua, teladan Rasul Paulus terlihat bukan hanya dalam sukacita di dalam penderitaan, tetapi juga di dalam fokus kepada Kristus. Saudara, pasal 1 ayat 25 sampai 29, lalu pasal 2 ayat 3 sampai 5. Di sini kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus itu hidupnya itu fokus kepada Kristus. Bagi Rasul Paulus, pengenalan akan Kristus itu jauh lebih tinggi daripada apapun juga. Dalam Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 8, Rasul Paulus mengatakan, yang dulunya aku anggap itu berharga, sekarang karena Kristus, semua itu aku anggap rugi. Aku anggap sebagai loss. Bahkan di dalam ayat yang ke-8 di sana dikatakan, dia mengkategorikan apa yang dulu dianggap berharga. Itu karena pengenalan akan Kristus atau dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus. Rasul Paulus katakan, semua itu adalah sampah. Saudara, itu kalimat yang keras sekali. Itu kalimat yang berat sekali. Bukan cuma keras tapi berat untuk dilakukan. Saudara, bisakah kita di dalam hidup kita, ketika kita melihat hal-hal yang berharga di dalam hidup kita, hal-hal yang kita consider atau yang kita kategorikan sebagai gain, sebagai keuntungan, sebagai sesuatu yang berharga di dalam hidup kita, khususnya di Singapura ini. Dan ketika kita membandingkannya dengan Kristus, kita berkata, semua itu aku anggap rugi dibandingkan pengenalanku akan Kristus. Saudara, pertanyaan itu adalah pertanyaan yang akan masuk ke dalam hati sanubari kita yang paling dalam. Itu akan membawa kita kepada iman kita yang sejati. Kristus itu bagi kita seperti apa? Ketika seluruh semua yang berharga di dalam hidup kita, itu kita harus memilih antara Kristus atau semuanya itu. Itu kita diperhadapkan dengan pertanyaan yang paling dalam sekali. Dan kita dibawa ke dalam hati sanubari kita yang paling dasar sekali. Who is Christ for us? Seberapa besar Kristus bagi kita? Seberapa utama Kristus bagi kita? Ketika kita harus berkata seperti Rasul Paulus, semua itu kuanggap rugi. Semua itu kuanggap sampah. Saudara, dalam ayat 26 dan ayat 27 di sana dikatakan bahwa Kristus adalah rahasia yang tersembunyi, tapi yang sekarang dinyatakan. Ini adalah ungkapan yang dalam sekali. Satu mysterion, satu rahasia yang tersembunyi berabad-abad lamanya. Sejak perjanjian lama, sejak Kejadian pasal 3 ayat 15, proto-evangelium. Satu Injil yang pertama kali yang diberitakan oleh Allah sendiri kepada Adam, kepada Hawa, bahwa nanti akan ada keturunan yang akan meremukkan dari kepala si ular. Siapa itu? Mysterion. Itu adalah satu misteri yang dalam sekali, yang dicari oleh seluruh umat manusia berabad-abad lamanya. Tidak ada yang tahu, sampai akhirnya sekarang dinyatakan. Itulah sebabnya Kristus begitu bernilai. Ayat 28 Rasul Paulus mengatakan, Kristus menjadi fokus di dalam penderitaan, di dalam pemberitaan, di dalam nasihat, di dalam pengajaran. Saudara perhatikan di dalam bagian itu ayat 28. Kalau saya parafrase kalimat itu, bukan dialah, tetapi Kristuslah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang yang kami nasihati. Saudara perhatikan bagian itu. Saudara, waktu kita menasihati orang, siapa yang kita beritakan? Kebenaran siapa yang kita sampaikan? Saudara, zaman sekarang itu adalah zaman yang disebut sebagai, mungkin kita bisa kategorikan sebagai pop psychology. Betul? Saudara, pop psychology, orang paling senang kalau mendengar nasihat-nasihat itu yang sifatnya bukan menegur, apalagi dari perkataan Kristus. Tetapi di dalam zaman pop psychology, atau apalagi di dalam zaman pasca modernisme seperti ini, orang paling senang mendengar nasihat-nasihat itu adalah nasihat-nasihat yang sifatnya apa? Motivasi, saudara. Saudara, jangan duduk di dalam kursi kemalasanmu. Wah, misalnya seperti itu ya. Bangkit dan terimalah masa depanmu.
Sebab apa? Sebab kunci keberhasilan itu sudah ada di dalam genggaman tanganmu dan di dalam hatimu. Engkau menentukan hidupmu sendiri, saudara. Saudara, perahu dan bahtera di dalam hidupmu. Engkaulah nahkoda itu, saudara. Kuatkan lenganmu, kuatkan kakimu, pegang kemudi itu, atur hidupmu, tentukan kau mau kemana. Saudara, indah gak begitu? Kita dibangkitkan ya semangat kita ya. Di mana Kristusnya, saudara? Rasul Paulus tidak seperti itu. Rasul Paulus berkata di dalam ayat 28, Kristuslah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati. Tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Dan tiap-tiap orang kami beritakan untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Saudara, bagi Rasul Paulus, Kristus itu adalah core. Tetapi juga purpose. Di dalam penderitaannya, di dalam nasihatnya, di dalam pengajarannya, terefleksi seluruhnya Kristus. Surah pasal 2 ayat 3 di sana dikatakan bahwa Kristus merupakan tempat tersembunyi. Segala harta hikmat, sofia, dan pengetahuan atau gnosis. Nah, dua istilah ini adalah dua istilah yang sangat spesifik. Sebab sofia atau yang disebut sebagai hikmat itu adalah yang dicari oleh orang-orang Greek, orang-orang Yunani. Mereka mengatakan bahwa kalau kita bisa mendapatkan sofia, bisa mendapatkan hikmat, itu yang tertinggi, betul-betul luar biasa. Hidupnya adalah mengejar hikmat itu. Tetapi bagi orang-orang Yunani, mengejar hikmat itu adalah duduk di pasar-pasar, berdiskusi dan lain sebagainya, membicarakan semua hal tentang kehidupan, asalkan mendapatkan satu pengertian yang baru. Bagi Rasul Paulus, sofia itu adalah Kristus. Dan dia adalah gnosis. Dia adalah pengetahuan yang tertinggi. Pasal 2 ayat 3. Sebab di dalam Kristus tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Saudara, ketika Rasul Paulus mengatakan ini, sebetulnya dia juga sedang mengkritik satu ajaran sesat di dalam jemaat Kolose pada waktu itu. Karena di abad yang pertama, karena ini tahun 60 abad yang pertama, itu ada satu pengajar sesat atau pengajaran sesat yang disebut sebagai gnosticisme atau disebut sebagai proto-gnosticisme. Nah, gnosticisme ini mengajarkan bahwa kalau kita mau mencapai keselamatan, kita harus memiliki satu gnosis, satu pengetahuan yang sifatnya misterius. Satu pengetahuan yang hanya bisa didapat oleh orang itu di dalam relasi dengan Kristus, terlepas dari firman Tuhan. Jadi dia harus bersifat mistis. Seperti dapat sesuatu, Tuhan Yesus bicara, Tuhan Yesus bicara. Oh, seperti dapat sesuatu yang sifatnya melepaskan dia. Dan ini adalah ajaran gnosticisme. Berkembang begitu banyak. Nah, tulisan-tulisan yang berbau gnosticisme itu salah satunya adalah Injil Thomas. Sehingga mengajarkan kesesatan di situ. Itulah sebabnya di dalam Kolose ini Rasul Paulus di sana juga mengatakan di dalam ayat yang keempat, pasal 2 ayat yang keempat, hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdaya kamu dengan kata-kata yang indah. Lalu di dalam perikop berikutnya di sana kita akan melihat banyak sekali praktek-praktek yang ditegur oleh Rasul Paulus. Menyembah malaikat, lalu menentukan tanggal-tanggal tahun tertentu yang tidak sesuai dengan Kristus. Bagi Rasul Paulus pengajaran yang benar adalah kembali kepada gnosis yang sesungguhnya, yaitu Kristus. Sofia yang sesungguhnya, yaitu Kristus. Nah, baru kalau pengajaran di dalam kehidupan jemaat itu mengacu kepada Kristus, maka menurut Rasul Paulus di ayat yang kelima, jemaat itu akan hidup di dalam ketertiban dan keteguhan iman. Ayat yang kelima di sana dikatakan, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi di dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan teguh imanmu di dalam Kristus.
Saudara, ini adalah sesuatu yang menjadi perenungan kita juga. Rasul Paulus memberikan teladan kepada kita. Dia di dalam hidup dan pelayanannya mengutamakan Kristus. Sukacitanya di dalam penderitaan. Fokusnya kepada Kristus. Saudara, apa yang bisa kita tarik bagi kita khususnya dalam konteks abad 21 ini? Khususnya dalam konteks kehidupan kita di Singapura. Saudara, yang pertama adalah milikilah satu kehidupan yang holistik. Saudara, kadang-kadang saya mendengar ada orang Kristen berkata, hidup Kristen itu adalah seperti hidup yang mempunyai dua jubah. Yang pertama adalah jubah sorgawi. Sebab waktu masuk di situ, asyir berdiri di depan pintu, gitu ya, sebelum masuk ke dalam ruangan, di situ ada knop. Gitu, dipencet begitu kan ya. Dipencet knopnya. Seperti itu. Maka diberikan jubah sorgawi. Kenapa? Sebab kita mau praise the Lord. Begitu kan. Kita mau memuji Tuhan. Nah, begitu keluar dari ruangan ibadah, lalu disalami juga oleh hamba Tuhan, disalami juga oleh majelis dan lain sebagainya. Maka ada knop lagi yang kedua, dipencet lagi. Begitu kan, jubah sorgawi kembalikan dong. Karena minggu depan mau dipakai lagi, begitu kan ya. Lalu mau dipakai sekarang jubah apa? Jubah duniawi. Saudara, jangan punya hidup yang seperti itu di dalam kehidupan kita. Sebab di dalam gereja dan di luar gereja kehidupan kita tidak ada yang duniawi dan surgawi. Hanya ada satu kehidupan di dalam Kristus, yaitu satu kehidupan yang holistik. Artinya, di dalam gereja ketika kita melayani Tuhan, maka itu adalah sesuatu yang kita persembahkan kepada Tuhan. Di luar gereja ketika kita mencari nafkah dalam keseharian hidup kita. Entah itu kita adalah seorang akuntan, kita adalah seorang guru, kita adalah seorang mahasiswa, kita adalah karyawan, kita adalah pengusaha. Maka semua kebijakan-kebijakan kita, semua aktivitas kita, itu adalah bakti kita kepada Kristus. Kita tahu bahwa Tuhan kita yang utama bukan bos kita semata-mata yang di dunia ini. Sebab Rasul Paulus mengatakan ada Tuhan di sorga. Saudara, dengan pemahaman seperti ini kita bisa melihat bahwa hidup kita sebenarnya adalah holistik. Satu kehidupan yang utuh. Satu kehidupan yang meninggikan Kristus. Satu kehidupan yang tidak memisah-misahkan. Itulah sebabnya keputusan-keputusan kita di dalam gereja dan keputusan-keputusan kita di luar gereja seharusnya merefleksikan etika Kristus. Seharusnya merefleksikan hati Kristus. Seharusnya merefleksikan cinta kasih Kristus. Seharusnya merefleksikan keadilan Kristus. Saudara, etos kerja yang demikian adalah etos kerja yang melampaui segala hal. Sebab etos kerja yang demikian adalah etos kerja yang langsung tembus kepada kekekalan. Saudara, bagi saya mengatakan hal ini mudah. Bagi kita yang melakukannya, Pak Yudi sih mengkhotbahkannya mudah ya. Tapi kami yang melakukannya, gitu ya, itu tidak mudah. Saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam etika pekerjaan, bisnis dan lain sebagainya, maka kita bukan hanya diperhadapkan kepada benar dan salah. Kalau kita diperhadapkan kepada benar dan salah, maka mungkin akan lebih mudah bagi kita untuk memilih, udah pasti kita akan pilihnya benar. Tetapi kalau kita diperhadapkan kepada antara benar dan salah, kita juga bingung yang mana yang benar dan mana yang salah. Kita diperhadapkan kepada gray area. Kepada satu kondisi abu-abu. Misalnya kalau sebagai mahasiswa, kita tahu bahwa menyontek itu adalah dosa. Tapi bagaimana dengan kalau diberi contekan? Nah, misalnya begitu ya. Atau kita tahu bahwa plagiarisme itu adalah sesuatu yang salah. Tapi bagaimana kalau misalnya ada teman kita yang mau membantu membuatkan? Dia dengan tulus hati berkata, saya tergerak oleh cinta kasih Tuhan, mari saya buatkan. Masa ditolak? Udah gitu dia pakai kata cinta kasih Tuhan lagi. Saudara, hati nurani kita bilang apa? Wah, saya lihat Ingrid geleng-geleng kepala ya. Berhasil berarti GPBB, begitu kan ya. Jelas tidak bisa. Tetapi itu kan kembali bagaimana kita dekat dengan Kristus dan akhirnya sangat sensitif, sangat peka
itu etos kerja Kristus, kehidupan Kristus, itu betul-betul terefleksi di dalam pengambilan keputusan kita. Akhirnya kita bukan lagi hanya mempertimbangkan apa yang paling menguntungkan bagi kita, tetapi apa yang benar di hadapan Tuhan. Saudara, jika Kristus adalah yang paling utama, Dia layak menjadi yang utama dalam tiap aspek hidup kita. Saudara, saya berpikir kehidupan yang holistik ini, aplikasi yang pertama ini, selain kita terapkan di dalam satu kehidupan yang utuh, ini juga bisa kita terapkan di dalam satu pengertian, waktu kita mau mengutamakan Kristus di dalam hidup kita, kita menyadari bahwa Dia itu adalah Raja di dalam hidup kita. Kalau Dia itu Raja di dalam tiap aspek hidup kita, maka tiap aspek hidup kita itu harus dibawa kepadanya. Harus dipersembahkan kepadanya. Nah saudara, pengerja itu wilayah atau lingkupnya itu berada di dalam area-area gerejawi. Area-area pelayanan. Tapi siapa yang membawa kepada Kristus area-area di luar itu? Misalnya, keputusan-keputusan etis yang ada di dalam penelitian-penelitian biochemistry. Apakah ada di antara saudara yang studi biochemistry? Ada? Apakah ada di antara saudara yang bergerak di dalam hal-hal yang memperhitungkan tentang keuangan, angka-angka, akuntansi, matematika, dan lain sebagainya? Ada? Wah, ada tuh ya. Kok kayaknya itu kurang sesuatu yang perlu dibanggakan begitu ya. Saudara, itu bangga, saudara. Itu suatu hal yang baik sekali gitu. Saudara, ada di antara kita juga yang berada di dalam pelayanan-pelayanan yang lain. Saudara, siapa yang bisa membawa area-area itu kepada Kristus? Pengerja? Tidak bisa, saudara. Sebab pengerja tidak nyemplung ke dalam area-area itu. Sehari-harinya tidak ada di situ. Tidak menghitung uang. Menghitung uang sih sebetulnya begitu ya. Tapi bukan di dalam perusahaan. Siapa yang bisa membawa area-area itu kepada Kristus? Atau yang membawa etika-etika Kristus di dalam area-area itu? Jawabannya adalah saudara sendiri. Masing-masing diri kita. Jika kita mengutamakan Kristus, maka keputusan-keputusan Kristus itu masuk di dalam area-area pekerjaan kita. Etika Kristus masuk di dalam area-area kehidupan kita. Dengan begitu, Dia menjadi Raja. Dia yang paling utama dalam hidup kita. Saudara, yang kedua yang bisa kita lakukan, aplikasi yang kedua yang bisa kita lakukan dari teladan untuk mengutamakan Kristus adalah tetaplah teguh. Bahkan bersukacita di dalam pergumulan hidup kita. Saudara, waktu saya merenungkan poin ini, saya bertanya di dalam hati saya. Tuhan, mudah bagi Rasul Paulus untuk akhirnya betul-betul merasakan sukacita karena menderita bagi Kristus dan demi Kristus. Karena Rasul Paulus itu hidup di abad pertama. Dan tekanan bagi iman Kristen itu besar sekali. Bagi gereja-gereja Tuhan yang hidup di dalam konteks penganiayaan akan langsung klik dengan poin yang kedua ini. Teguh di dalam pergumulan hidup. Tapi bagaimana dengan kita yang hidup di Singapura? Saudara, sekian bulan saya hidup di Singapura, belum sampai 1 tahun begitu ya. Pengamatan saya juga sangat terbatas. Tapi mungkin satu hal yang saya amati dan juga saya sering dengar dari jemaat dan rekan-rekan pelayanan sering menyebutkan hal ini. Salah satu yang paling kentara di dalam hidup di Singapura ini adalah kenyamanan, comfort, transport, nyaman. Mau minum? Nyaman, saudara.
Waktu awal saya datang ke Singapura, saya benar-benar sungguh-sungguh rasanya nggak tega mau minum air dari keran itu, gitu ya. Sampai Pak Yohanes waktu itu bilang, Pak Yudi kalau hati nggak tega, dimasak aja itu airnya, katanya begitu. Tapi sekarang udah tega, begitu ya. Udah langsung aja minum begitu. Nyaman, saudara. Mau beli apa gampang semuanya. Dulu di kota yang sebelumnya, atau di negara yang sebelumnya, mau keluar malam, istri saya, Bu Stella mau keluar malam di jam 9 belum pulang begitu ya. Jam 8 aja dia belum pulang, saya rada khawatir gitu. Ini naik bis nanti gimana nih begitu. Sekarang udah malam keluar kopi-kopi cantik gitu ya sama ibu-ibu begitu. Udah nggak apa-apa udah, kalau mau keluar dah begitu. Ada pelayanan persiapan dengan remaja sampai 9:30 malam. Sampai rumah malam sekali, saya nggak tahu khawatir. Saudara, bukankah itu comfort? Bukankah itu kenyamanan? Saudara, mungkin ini adalah sesuatu yang perlu kita refleksikan. Mungkin di Singapura, salah satu yang perlu kita refleksikan ketika berbicara tentang tetap teguh di dalam pergumulan hidup, maka adalah bagaimana kita memandang comfort itu. Saudara, waktu kita memandang kenyamanan hidup, kita biasanya terjebak dalam dua ekstrim. Yang pertama, begitu menggenggamnya sampai-sampai kita tidak mau melepaskannya. Atau yang kedua, begitu anti seolah-olah kalau kita merasakannya itu dosa. Dua-duanya salah. Saudara, kenyamanan hidup adalah berkat dari Tuhan yang layak untuk kita nikmati. Layak untuk kita rayakan. Layak untuk kita terima dengan rasa syukur. Tetapi, kalau setelah Tuhan memberikan kenyamanan hidup yang begitu rupa kepada kita, itu membuat kita kok jadi makin jauh dari Tuhan. Itu membuat api pelayanan kita jadi makin kendor. Itu membuat komitmen iman kita menjadi nggak jelas. Kalau dulu jelas hidupnya untuk Tuhan. Kalau sekarang mungkin lihat situasinya dulu begitu. Berapa cuan yang bisa didapat? Ya kalau misalnya cuma sekitar 10 juta nggak terlalu. Tapi kalau udah waduh, hitungannya udah puluhan ribu, ratusan ribu dolar. Tuhan juga bisa mengerti dah, kira-kira begitu. Saudara, kalau kenyamanan itu membuat kita jadi tidak jelas. Jadi nggak jelas kita itu berdiri di mana. Wah saudara, jangan-jangan kaki iman kita, yang awalnya dulu kita tancapkan di dalam Kristus begitu kuat, begitu teguh, itu berubah menjadi jelly. Jadi goyangnya mudah sekali digoyangkan. Sehingga akhirnya C.S. Lewis pernah mengatakan bahwa tidak perlu bagi iblis itu untuk menjatuhkan kita dengan sangat sulit, tidak perlu. Karena yang diperlukan itu hanya menggeser beberapa derajat saja. Tapi teruslah hidup di dalam pergeseran beberapa derajat itu. Karena setelah bergeser beberapa derajat saja, tetapi terus dijalani, maka makin lama makin jauh jaraknya dari tujuannya. Saudara bisa lihat ya. Jadi kalau bergeser beberapa derajat saja, dari tujuannya yang mula-mula dari kebenaran itu jauh sekali jaraknya nantinya. Saudara, bagaimana kita memandang kenyamanan? Apakah kenyamanan hidup ini membuat kita makin berkata kepada Tuhan, I give more to you, Lord. I will serve you more. I will worship you more. Saudara, apakah kemudahan di dalam gadget kita, aplikasi-aplikasi kita, itu membuat kita berkata kepada Tuhan, yes Lord. Aku mau belajar firman Tuhan lebih dalam lagi. Sebab sekarang semua lebih mudah didapatkan dalam aplikasi-aplikasi. Saudara, biarkan Tuhan menunjukkan isi hati kita yang paling dalam.
Dan jikalau firman Tuhan ini berbicara kepada hati kita, biarlah kita datang kepadanya. Dan sungguh-sungguh untuk mengutamakan Dia di dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita. Mari kita mengambil saat hening di hadapan Tuhan.